Selamat pagi ibu-ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, baik ibu-ibu yang ada di sini maupun ibu-ibu yang ada di rumah. Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah online saat ini. Dan mari sebelumnya kita akan selalu mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun 2022 kami sudah dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun ini Tuhan kami ada. Terima kasih untuk setiap apa yang kami alami di tahun ini Tuhan. Kalau hari ini kami mau membawa hidup kami beribadah di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang terbuka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, supaya perjalanan hidup kami selanjutnya selalu dalam pimpinan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini akan beribadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami boleh pulang membawa berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu semuanya, tanpa terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2022. Mungkin ada banyak hal yang sudah kita lewati, suka maupun duka, senang maupun sedih, tetapi dalam semuanya itu sebagai anak-anak Tuhan kita tetap dapat merasakan dan selalu mengecap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita akan bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihat
semuanya. Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan benar hanya Yesus yang satu-satunya menjadi harta yang tidak ternilai, harta yang termulia di dalam kehidupan kita semua. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah sepertimu, Engkau bintang
segenap hidup kami mau persembahkan hanya kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sabdamu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sabdamu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai setiap kami Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami tadi sudah memuji-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan, kami percaya biarlah yang kami bawa ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, mau hati kami, pikiran kami biar fokus mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah dalam kehidupan kami juga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada buat kami semua. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini boleh ada bersama-sama kita menikmati ibadah online dari Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan ibu-ibu Komisi Wanita yang ada. Bahkan saat ini mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua selalu rindu untuk terus diisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Apapun keberadaan kita hari ini, mari kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang baik. Kalau hari ini kita ada, semua karena berkat kasih kemurahan Tuhan. Kita percaya di momen Natal ini, ya kita sudah memperingati hari Natal, bahkan kita siap menyongsong tahun yang baru. Tentunya banyak harapan, banyak kerinduan yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah fullness of joy, sukacita yang melimpah. Mari kita lihat ayat-ayat kita di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat yang ke-9 ya. Mari sama-sama kita simak ayat-ayat pagi hari ini.
Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Perhatikan ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ini janji firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Dalam keadaan apa kita boleh katakan bahwa kita bersukacita? Mungkin banyak alasan, mungkin banyak argumen yang akan kita sampaikan. Kita bersukacita mungkin ketika kita mendapat hadiah, ya, atau mungkin ketika kita mendapatkan satu promosi, naiknya jabatan, atau mungkin ketika kita mendapatkan seorang cucu, atau yang mungkin anak-anak muda ketika mereka masuk di dalam pelaminan, ketika mereka masuk di kehidupan berumah tangga, dan masih banyak mungkin sumber sukacita lain yang kita rasakan dan kita alami. Ketika kita mungkin sembuh dari sakit, ya, bagaimana kita dibebaskan dari sakit penyakit yang mungkin beberapa hari mengikat kita tampilkan sukacita. Tetapi kalau kita lihat di dalam pemazmur tadi, ini adalah miktam dari Daud, mazmur nyanyian dari Daud, bagaimana yang diungkapkan ketika dia mempunyai satu sukacita yang berlimpah-limpah, fullness of joy. Kita lihat apa yang menjadi dasar sukacita daripada pemazmur ini. Apakah sukacitanya hanya dipengaruhi oleh faktor keadaan manusia atau keadaan dunia ini? Di dalam ayat yang pertama, ini menjadi satu poin yang pertama untuk kita, bahwa sumber sukacita yang dialami oleh pemazmur adalah ketika dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-1 dari Mazmur pasal ke-16 ini, miktam dari Daud, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Apa yang terungkap dari ayat Mazmur pasal 16 ayat 1 dan kedua ini? Dia benar-benar menyadari bahwa sumber sukacitanya hanya ada di dalam iman kepada Tuhan. Dia ungkapkan perlindungannya hanya ada di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi benar-benar pusat sukacita yang dimiliki oleh pemazmur ini adalah hanya di dalam Tuhan. Iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ketiga, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, ayat yang kelima, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Apa artinya yang terungkap dari ayat-ayat ini? Yang kedua, pemazmur bersukacita karena dia selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, bahkan memiliki persekutuan dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang seiman. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Dan dia tidak mau menyembah Allah lain. Pemazmur hanya fokus menyembah kepada Tuhan di ayat yang keempat.
Jadi sumber sukacita dari pemazmur ini adalah ketika dia benar-benar selalu rindu bersekutu dengan Allah dan saudara lainnya yang seiman. Amin. Ya, ketika kita ada di dalam satu komunitas kita bersama dengan komisi wanita di tempat ini, bersama dengan jemaat, kita boleh saling mentransferkan sukacita, kita boleh saling menguatkan, kita saling membangun satu dengan yang lain, memberikan support. Bahkan ketika sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, di situ kita juga akan alami satu sukacita yang tidak terkatakan. Amin, ibu-ibu. Ya, kita bersyukur kita memiliki komunitas di dalam Tuhan. Ini yang kedua, sumber sukacita daripada pemazmur. Dan yang ketiga, ketika dia benar-benar menyadari bahwa kehidupannya ada di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, engkau memberi, ayat yang ke-11, bahwa Tuhan yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Puji nama Tuhan, bahwa Yesus yang menjadi sumber sukacita kita juga, Dia akan memberitahukan jalan kehidupan kepada kita semuanya. Mungkin orang di sekitar kita masih bingung, masih takut, masih kelam, masih gelap menghadapi kehidupan ini. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan jamin dalam kehidupan kita bahwa jalan kehidupan kita ada senantiasa di dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Amin. Ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, bahkan di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Luar biasa Tuhan kita. Biarlah pengalaman pemazmur ini di pasal 16 dari Mazmur ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun yang baru. Kita bersyukur kita memiliki Yesus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Melalui kelahirannya, Dia memberikan kehidupannya lahir untuk mati bagi kita. Kasih anugerahnya tersedia bagi kita. Itulah sukacita kita yang sesungguhnya. Itulah sukacita yang sejati yang kita alami. Jadi sukacita kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bukan hasil dari keadaan dunia ini, bukan hasil dari pribadi kita, tetapi benar-benar semuanya hanya karena Tuhan, melainkan pada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, yaitu karya keselamatannya, anugerahnya yang besar. Itulah sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita, mungkin dalam keadaan yang lemah, kita mungkin dalam keadaan hari ini sepertinya belum ada jawaban, atau kita masih dalam keadaan memiliki satu hati yang belum diubahkan, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kecemburuan, iri hati. Mari ya, kita mau tanggalkan itu semua. Ingat, sukacita kita bukan berdasarkan sekeliling kita, bukan berdasarkan mood kita. Aduh, saya lagi ngamut, hilang sukacita saya, jadi saya malas untuk beribadah, saya malas untuk melayani, saya malas untuk bersekutu dengan ibu-ibu yang lain. Bukan itu, tetapi dasar sukacita kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Jadi mari ya, kita mau terus setia di dalam kita mengiring Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua. Ketika Maria memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-1 dikatakan di sini di dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-46 dan 47. Apa yang Maria katakan ketika dia mendapatkan satu tanggung jawab, satu kepercayaan yang Tuhan berikan,
Sebenarnya kalau menurut pribadinya sendiri mungkin sukacitanya bisa hilang, mungkin semangatnya bisa hilang, karena dia benar-benar sepertinya mendapatkan satu tugas yang berat sebagai seorang gadis yang masih bertunangan dengan Yusuf. Tetapi dia diberikan satu tanggung jawab untuk melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi kita lihat ungkapan sukacita daripada Maria Bunda Yesus di dalam Lukas 1 pasal yang keempat, pasal 1 ayat yang ke-46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Katakan di sini, karena Allah Juru Selamatku. Jadi Maria mengambil satu tugas ini dengan penuh sukacita, karena bukan berdasarkan kemampuan dirinya, tetapi karena Allah yang menjadi Juru Selamat di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Itu juga yang menjadi contoh bagi kita tentunya, ibu-ibu yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita terima. Ada mungkin satu masalah pergumulan membuat sukacita kita menjadi hilang. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu ada bagi kita. Dia Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Kita pandang kepada Yesus. Kita pandang kepada Yesus yang memberikan janjinya yang sungguh ya dan amin bagi kita semua. Amin. Kita bersyukur. Kita mau terus yakin kepada Tuhan kita. Saya rindu pagi hari ini, di momen Natal ini, bahkan saat-saat kita akan meninggalkan beberapa hari lagi tahun 2022, kita masuk di tahun 2023. Mari, jangan biarkan sukacita kita hilang. Jangan biarkan semangat kita hilang. Ya, kita yakin bahwa sumber sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Tadi Komisi Wanita di tempat ini menaikkan pujian bahwa Yesus harta yang termulia. Seindah pelangi, tidak seindah Tuhan Yesus kita. Dialah harta abadi kita. Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar dari pemazmur ini, dari Daud. Setelah dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mari, pujikan terus Tuhan kita. Naikkan pujian kita bagi Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia yang mengajari kita ketika malam hari. Hati nuraniku di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mengajari aku. Artinya Tuhan selalu ada bagi kita. Ketika kita mungkin pikiran kita buntu, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengajari kita. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan Dia selalu berdiri di sebelah kanan kita. Aku tidak akan goyah. Haleluya. Nikmati janji Tuhan ini. Buka hati kita. Buka hati kita semua untuk benar-benar merespon firman Tuhan pagi ini. Jangan dibatasi dengan pikiran kita. Jangan dibatasi dengan mungkin keadaan kita yang hari ini sepertinya tidak ada sukacita. Kita mau katakan sukacita kita berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Full di dalam sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua pagi ini boleh dipulihkan, dibaharui oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus yang terus memateraikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biarlah ayat ini bukan hanya bagi jemaat yang ada di
Filipi Paulus sampaikan. Tetapi bagi kita juga, ingat, sukacita kita bukan berdasarkan sekeliling kita, bukan keadaan dunia ini yang mungkin orang bilang gelap, suram, tetapi sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nikmati berkat Tuhan pagi hari ini pada kesempatan yang indah saat ini. Bahwa senantiasa ada jalan kehidupan, ada harapan, ada janji Tuhan yang tersedia bagi kita yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tanamkan firman Tuhan di dalam hati kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kita percaya damai, kasih, sukacita Natal ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di momen Natal, tapi di dalam segala kehidupan kita. Bahkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh harapan di dalam Tuhan. Yakin bersama Tuhan kita mampu, kita sanggup, karena Tuhan segala-galanya sumber kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, yang pastinya menjadi satu pengharapan kita untuk kita masuk di tahun yang baru. Hanya Yesus yang kita pandang, karena Dialah jalan kehidupan kita, Dialah sumber sukacita kita, Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakan, amin, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Dialah hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar agar angkat tangan kita menjadi pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya, benar Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu,
ada di sepanjang jalan kehidupan kami, dan Engkau yang selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya, harta yang abadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Kiranya boleh tertanam di dalam hati kami semua, menjadi rema, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami yakin ketika kami memasuki tahun yang baru, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Engkau. Dan dengan iman kami mau masuk, melangkah terus Tuhan, masuk di dalam tahun yang baru bersama dengan Tuhan, karena Engkau terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah, siapapun yang Tuhan izinkan untuk menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Semua kami diberkati Tuhan, dan kami yakin ada kemenangan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa beribadah pagi ini. Kami dari Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung mengucapkan Selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru. tetap semangat, Tetap sukacita. Tuhan Yesus